online seperti itu. Sehingga perlu ada penyesuaian terhadap cara kerja kita masing-masing. Jadi studio kita akan start sekitar 8.30 dan selesai jam 16. Lalu Pak dijadwalkan jam 8 sampai jam setengah 9. Nah, jam 8 sampai setengah 9 kalian silahkan melakukan tag kehadiran di web e-learning. Kemudian jam 8.30 sampai jam 16 itu terbagi menjadi 2 sesi. Jam 8 sampai jam 12, kemudian silakan istirahat jam 12 sampai jam 1, dan kita akan lanjut lagi jam 1 sampai jam 4 sore. Yaitu jadwal pelaksanaannya jam 8 sampai jam 8.30. Tagnya kok pakai salah, nanti saya betul. Tag kehadiran di web e-learning. Kemudian pagi mulai minggu depan 8.30 sampai jam 9 masing-masing mengadakan diskusi kelas. Jadi diskusi per kelas. Ini silakan nanti janjian dengan dosen kelas masing-masing. Kemudian jam 9 sampai jam 12 mengerjakan tugas mandiri, 12 sampai jam 1 istirahat, jam 1 sampai jam 3 kembali lagi mengerjakan tugas secara mandiri. Jam 15 sampai jam 16 adalah pengumpulan tugas, kemudian dilanjutkan dengan kuliah seperti ini, kuliah online yang kita bertemu baik kampus Indralaya maupun kampus Palembang atau seluruh kelas. Kita akan pleno seperti ini untuk penjelasan materi pada minggu berikutnya. Pak, apakah harus online terus? Tidak. Tata caranya adalah jam 8.30 sampai jam 9 mahasiswa akan mengirim foto ke grup WA masing-masing kelas. Jadi jangan ke semuanya, jadi masing-masing kelas. Foto itu berisi bahan-bahan yang akan kalian kerjakan selama 1 hari itu. Jadi proses bahannya seperti apa itu bahannya nanti kita akan jelaskan. Difoto dulu, itu pertama, dan dilengkapi dengan keterangan nama dan NIM. Kirim ke grup WA. Ini sebagai laporan bahwa kalian sudah siap mengerjakan tugas pada hari itu, pada hari yang ditentukan. Kemudian jam 9 sampai jam 11 kalian mengerjakan, tapi di tengah-tengah pekerjaan terserah, antara jam 9 sampai jam 11 terserah kalian memilih kapan kalian akan mengirimkan progres pertama. Kirim kembali ke grup WA kelas. Itu sebagai progres pertama, dan sebelum istirahat kalian mengirimkan kembali. Jadi ada sesi pertama, sesi jam 8 sampai jam 12 ada 3 foto yang dikirimkan. Foto permulaan, foto progres, dan sebelum istirahat sebagai progres kedua. Lalu sesi siang, sesi kedua jam 1 sampai jam 4 dimulai, silakan antara jam 13 sampai jam 14 karena mengirimkan progres ketiga. Lalu sekitar jam 3 sampai setengah 4 kalian mengirimkan hasil final ke grup kelas. Lalu jam setengah 4 sampai jam 4 akan ada penjelasan materi untuk minggu berikutnya. Foto-foto itu berguna untuk pelaporan tugas. Jadi nanti di web e-learning ada tiap minggu ada report atau ada tugas yang kalian isi berdasarkan foto-foto yang sudah kalian kirimkan ke grup WA. Jadi di jam 3 sampai setengah 4 ini tidak hanya mengirimkan
hasil final, tapi juga kalian mengirimkan hasil foto awal yang jam 8 tadi, 8.30, progres pertama 2 dan 3, dan hasil ke WebRnya. Dan formatnya seperti ini. Terlihat nggak? Saya besarkan saja. Jadi foto awal, foto progres pertama, progres kedua, dan progres ketiga, dan ini hasil lengkap dengan nama, name, kampus mana, kelas apa, dan tugas apa. Contoh, nama A, name-nya ganjil, kampus katakanlah Palembang, kelas C, tugas warna. Jadi foto awal, foto progres pertama, progres kedua, progres ketiga, dan hasil. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Silakan kalau ada yang tanya. Sebelum kita masuk ke penjelasan tugas. Pak Iwan atau semoga ada Pak Iwan di sini. Saya nggak bisa lihat soalnya. Yang 84 orang. Tambahan. Oke. Jadi kita tidak akan ketemu online seharian seperti kemarin kalian ikut webinar dari jam 7:30 sampai jam 4 sehari. Tidak perlu. Jadi tapi ini mungkin pesan saya. Tolong benar-benar tiap hari Selasa kalian itu bekerja secara lebih intens. Artinya setia duduk di ruang kerja kalian, ruang kerja atau ruang belajar kalian, atau di meja belajar kalian kalau toh nggak punya kamar khusus. Tapi benar-benar dari pagi, dari jam 8 sampai jam 4. Karena ini tugasnya cukup banyak. Seperti saya ungkap tadi, kalian sudah terlambat 1 bulan, 4 kali pertemuan. Untung ada bonus 2 minggu, jadi telatnya hanya 2 minggu. Tapi itu buat kami itu sudah cukup merepotkan dalam pengertian ada beberapa titik yang termaksa kami mampatkan. Jadi tugas-tugas yang biasanya 2 minggu itu benar-benar menjadi satu minggu atau bahkan 1 hari. Kesulitannya di situ. Itu pertama, sehingga benar-benar kami minta tiap hari Selasa jam 8.30, katakanlah jam 8 sampai jam 16 kalian benar-benar serius mengerjakan tugas ini. Dan ini adalah memang salah satu tujuan dari PA1. Mungkin di universitas lain tidak ada studio di anak semester pertama, tapi buat kami itu penting karena proses pengalaman studio itu buat kami itu penting banget. Jadi studio merupakan prototipe atau pengalaman awal ketika kalian nantinya bekerja atau menjadi seorang arsitek ataupun apapun. Jadi benar-benar studio itu menjadi pola kerja kalian. Setia duduk di tempat kerjanya, setia duduk di meja kerjanya atau meja belajarnya dari pagi sampai sore. Dan ketekunan itu dan kerajinan itu akan membuahkan hasilnya, dan itu pengalaman itu yang coba kami sharekan ke kalian. Oke, semoga ini lancar. Ini agak
Kita akan coba masuk ke materinya. Saya bisa full screen, tapi mungkin karena pertemuan pertama hari ini kita akan coba belajar atau bicara tentang perancangan itu apa. Perancangan sebetulnya mudah arti katanya, yaitu mengatur mengatur segala sesuatu dan sebuah tindakan, ya kan, sesuatu yang ujung-ujungnya adalah kepada proses merencana, proses mendesain. Apa bedanya? Kalau dalam bahasa Inggris muncul apa yang disebut dengan menghasilkan itu tadi, a plan or drawing produce to show the look and function or working or building, khususnya ke arsitektur, ke situ. Dan bahkan merancang juga bisa masuk ke dalam ranah desainer garment, desain interior, atau bahkan sampai ke desain grafis juga. Ini agak lucu. Sebenarnya kalau di pertemuan normal kami akan sharingkan bagaimana sih kehidupan studio, tapi menjadi tidak relevan lagi dengan keberadaan kalian ketika kondisi seperti ini. Sehingga kehidupan studio mudahnya kalau kalian buka di internet atau di Instagram atau di Pinterest, biasanya modelnya seperti ini. Jadi banyak yang kemudian melihat atau memahami studio itu sebagai sebuah proses belajar, tidak hanya sekedar. Jadi ini yang menarik ya. Proses belajar di arsitektur itu benar-benar tidak hanya berhadapan dengan buku, tapi juga ada exploring. Kalau yang ini diabaikan, beberapa teman yang tahu. Jadi ada kecenderungan ke arah sana, tapi ini di dunia arsitek. Jadi tidak hanya exploring dari bangunannya saja, tapi kemudian dari pembacaan, kemudian bahkan mencari inspirasi itu bahkan di tempat yang paling private. Ketika kalian buang air besar, itu kan selalu menjadi tempat yang paling tenang, kecuali kalau di gedor. Oh cepetan, misalnya. Itu ide akan keluar di mana-mana, dan kalian juga harus berhadapan dengan deadline. Ini yang coba kita munculkan di pengalaman ini yang di PA1 ini. Jadi deadline itu kenapa kalau kalian perhatikan penjelasan tadi, jadwalnya sangat rigid dan tidak ada celah sama sekali, karena kita akan belajar dari deadline itu apa. Oke, kita coba masuk ke materi perancangan. Kita akan coba bicara sedikit tentang estetika itu apa. Sorry, ini kayaknya PPT-nya terlalu berat sehingga tidak bisa keluar secara bagus. Jadi estetika itu apa? Kaitannya dengan keindahan dan segala macam. Materi minggu depan sudah mulai masuk di warna seperti ini. Tunggap tadi kalian akan membuat lingkaran warna, akan membuat monokrom, triadik dan segala macam. Nanti penjelasannya setelah penjelasan global ini. Setelah itu kalian akan buat ini. Jadi ini tugas-tugasnya ya, dari warna, kemudian ada string art, memahami garis dan bagaimana kumpulan garis itu akan membuat sebuah karya yang estetik, karya seni yang estetik. Setelah itu kita akan main-main dengan kertas, baik kertas yang berwarna atau kertas biasa yang kemudian diwarna, dan lipatan-lipatan itu menjadi sebuah karya estetik.
dan itu nanti akan bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu kita bicara tentang recycle art. Bagaimana kalian akan mengumpulkan material-material yang tidak lagi dipakai, nggak usah jauh-jauh di rumah kalian, kumpulin aja material-material yang tidak terpakai lagi, kemudian disusun menjadi sebuah karya seni komposisi. Contohnya ini kan cukup menarik, ada boneka dari atom, bekas odol, bekas macam, atau kalau rumahnya ada banyak baut dan segala macam, silakan buat itu. Lalu setelah ada warna, setelah ada string art, ada origami, recycle art, ketiga benda yang sudah kalian buat ini, string art, kemudian origami, kemudian recycle art, kalian coba susun menjadi sebuah instalasi seni. Jadi instalasi ini, tenang, nggak usah difoto, nanti file ini akan saya tempelkan di WebR nanti. Ketahuan. Nanti. Jadi materi ini nanti akan saya tempelkan di WebR link, atau nanti saya share ke WA group. Jadi materi instalasi ini adalah gabungan atau apa ya, komposisi yang dari string art, dari origami, dari recycle art. Jadi ini instalasi seni pertama yang menjadi nilai atau menjadi ujian tengah semester. Jadi, ujian tengah semester ini adalah kalian akan membuat, selain komposisi dari material-material yang sudah kalian buat, atau kalian akan menambahkan material baru, dipersilahkan. Tapi instalasi ini punya cerita. Jadi instalasi pertama ini diminta ada narasinya. Kalau pada string art ini hanya paling kami akan menilai komposisi warna, konsep warnanya seperti apa, kemudian kerapian dan segala macam. Di origami juga konsep warnanya apa, kalian mau pakai warna apa, dan ini lebih kepada ide bentuknya bagaimana. Nah, di yang instalasi ini kalian akan membuat cerita, kalian akan membuat narasi. Narasinya apa sih? Sehingga saran kami, tolong mulai dipikirkan kalian akan membuat apa di ujian tengah semester, lalu di breakdown menjadi material. Cerita besarnya apa? Ini kata kunci ini atau trik ini sengaja kami buka. Biasanya kalau di tahun-tahun lalu nggak pernah kami buka, karena memang keleluasaan studio dan segala macam. Tapi ini kan karena kondisi dan segala macam, beberapa trik akan kami sampaikan di awal. Jadi di pameran instalasi pertama di UTS ini, silakan mulai dipikirkan kalian mau bikin cerita apa sih, materialnya apa sih, kemudian material itu mungkin diberikan, bisa nggak material itu disampaikan melalui recycle, bisa nggak dari origami, bisa nggak dari string art, sehingga posisi warna ini itu benar-benar menjadi dasar konsep dasar untuk ketika kalian mengkomposisikan instalasi pertama. Oke, kebayang maksudnya? Jadi instalasi ini akan penuh warna, dan warna itu akan bercerita. Jadi dari warna-warna yang bercerita tersebut terdiri dari material apa? Nah, silakan breakdown
bentuk-bentuk ini. Oke. Itu sampai ujian tengah semester. Jadi kalau ada pertanyaan tolong langsung dipotong ya. Ini juga apa ya? Nggak usah ragu untuk memotong pembicaraan saya dan nggak usah takut. Karena kalau saya tidak dipotong itu biasanya langsung ngegas dan lupa ngerem, gaspol, rempol, gaspol, remblong. Jadi tolong kalau nanti ketemu saya lagi di semester berikutnya juga seperti itu. Kalau saya menjelaskan, tolong kalau memang bingung, Pak, saya tanya. Oke, itu sampai UTS. Lalu setelah ujian tengah semester di pertemuan berikutnya, kita akan bermain tidak hanya kalau sebelumnya kita akan bermain yang dengan dasar 2 dimensi, katakanlah ini sebagai jembatan untuk pertemuan berikutnya, kita akan bermain dengan ini. Kalau di origami hanya melipat di tataran atau di kreasi cut and fold ini, kalian diizinkan untuk menggunakan cutter. Jadi lipatan itu dipadu dengan sayatan. Jadi cutnya itu bukan memotong, tapi sayat menyayat. Seperti contoh gambar ini, sebuah lembar kertas, ya pasti kertasnya bukan kertas tulis yang tipis ya, pasti lebih tebal lagi, kemudian disayat dan kemudian ditekuk, di-fold sehingga menjadi bentukan seperti ini. Itu setelah UTS. Setelah UTS, tugas pertama cut and fold. Tugas berikutnya kita akan menyusun bidang-bidang 2 dimensi sedemikian rupa sehingga menjadi bentukan yang menarik. Itu yang kemudian disebut dengan bidang bersaf. Bidang bersaf, bidang-bidang 2 dimensi itu kemudian disusun secara rapat dan secara teratur, dan akan bisa menemukan bentuk-bentuk yang menarik seperti ini. Ini bentuk 2 dimensi semua. Bidang bersaf. Setelah bidang bersaf, kita akan bermain benar-benar bentuk 3 dimensi. Dari karton, kemudian menyusun, kemudian ada dari kubus misalnya, kemudian disusun, dilobangi, kayak dipotong, kayak belah, kayak terserah, sehingga menjadi bentuk-bentuk yang menarik. Nanti detailnya akan penjelasan berikutnya. Tapi yang utama adalah setelah UTS ada cut and fold, bidang bersaf, sehingga instalasi terakhir yang menjadi ujian akhir semester adalah susunan dari cut and fold, bidang bersaf, dan transformasi. Atau silakan kalau kalian mau menambahkan dengan materi yang sebelumnya, pertama recycle art-nya itu benar-benar menjadi tokoh utamanya, silakan. Ketika kondisi normal, biasanya kampus Indralaya yang dengan kemewahan lahannya, Pak Iwan meminta pameran instalasi 1:1. Saya kebetulan 2 tahun ini kebagian kampus Palembang dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk instalasi 1:1, biasanya ya sudah kita bikin mock-up. Tapi kembali lagi karena kondisi seperti ini, sehingga instalasinya ini benar-benar instalasi yang personal. Ujian akhir semester kita akan membuat instalasi seperti ini. Silakan, besarnya seberapa, modelnya seberapa, kalian sudah mendapatkan bekal yang cukup di transformasi bentuk di bidang besar, cut and fold, atau sebelumnya recycle art, atau bahkan kalau mau dipadu dengan string art, silakan.
Jadi benar-benar di akhir ujian di tanggal 15 Desember kalian akan eksplor kemampuan estetika Anda, baik warna maupun bentuk. Kalau diperhatikan tugas-tugas ini benar-benar tugas-tugas kayak anak main anak itu tadi PAUD atau anak SD SMA. Kalau ada mata kuliah prakarya, kalau zaman saya prakarya, kerajinan apa atau apapun lah namanya. Memang di semester ini, semester 1 ini kalian akan diminta untuk mengolah atau memunculkan kreativitas kalian. Jadi melatih kreativitas dengan dasar warna tadi, dengan dasar teori warna. Dan dari situ juga akan terolah juga potensi pemahaman kalian tentang estetika itu apa. Saya nggak tahu nanti apakah kita bisa bikin pameran virtual atau segala macam, itu nantilah sambil berjalan kita akan lihat. Atau kita bikin apa, entah di medsos, entah di IG, entah di apa. Kalau yang punya TikTok juga bisa, mungkin bisa dipadu menjadi sebuah film singkat di aplikasi TikTok yang 3 menitan itu akan seru gitu. Jadi benar-benar di mata kuliah PA1 ini kita eksplor benar kreativitas kalian. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, izin bertanya. Siap. Saya Vanisha Afdaluna, Pak. Ingin bertanya. Untuk pameran instalasi yang 1 dan 2 itu kita bekerjanya secara individual atau kelompok ya, Pak? Makasih, Pak. Individu semua, karena kita kan nggak mungkin ketemu nanti ditangkap nanti. Masalahnya di situ, kita nggak mungkin ketemu. Masalahnya di situ. Jadi kalau sebelumnya seperti saya ungkap tadi, Pak Iwan biasanya bikin instalasi 1:1 kalau keadaan normal. Atau kalau kami yang di kampus Palembang biasanya kemudian semua instalasi dikumpulkan, kemudian masing-masing instalasi bercerita, dan semua satu kelas itu harus bisa menyampaikan cerita yang bersambung. Jadi kayak bikin cerita pendek kemudian disambung dengan teman-teman yang berikutnya dan berdasarkan dengan instalasi yang dibuat. Jadi kemarin sempat bikin iseng-isengan, bikin video singkat tentang cerita dari keseluruhan material instalasi. Tapi kondisi sekarang ya terpaksa individu semua. Jadi dari tugas pertama sampai terakhir semua individu. Ya, tidak ada yang berkelompok. Gimana lagi? Betul, saya kan juga melihatnya, nanti mengkoreksinya juga lewat layar kayak gini, sebel banget. Ya, kita mesti bersahabat dengan keadaan. Ya, gitu. Ada yang lain? Pak Jo, wujud UTS dan UAS itu apakah mahasiswa presentasi atau cukup dengan memberikan semacam video dari dasar produk mereka? Maaf, Mas, dari kelas mana, Pak? Dari kelas 8, Pak. Itu yang kayaknya nanti sambil berjalan deh kita pikirkan ya. Apa ya? Formatnya. Kayaknya ini jujur baru kepikiran kalau instalasi kemudian, karena kan instalasi nanti wujudnya adalah narasi ya, narasi cerita. Kayaknya film pendek sekitar maksimal 2 menit itu seru. Dari material-material yang dikumpulkan mahasiswa, itu sebenarnya masing-masing mahasiswa bikin video pendek 1 menit 2 menit cukup. Kemudian itu yang akan kita lihat
Sehingga itu kan menjadi apa ya, kumpulan dari video-video pendek ini seru juga. Nanti kita lihat Pak, kita lihat perkembangannya. Jujur ini kelabakan juga formatnya kan. Siap, sama-sama Pak. Kita lihat perkembangannya Pak. Karena kan saya yakin mahasiswa sekarang juga pegang HP itu bisa bikin video pendek. Saya bingung sendiri. Kemarin juga lihat film pendek itu benar-benar dibuat dari HP. Ya, memang HP-nya iPhone sih ya, tapi kan dari HP. Logikanya gitu. Oke, silakan. Ada yang lagi pertanyaan sebelum masuk ke materi? Ini belum materi loh, ini masih pembukaan loh. Ini masih pemanasan. Sudah hampir 1 jam. Cukup? Oke, lanjut. Jadi ini referensinya supaya tahu aja. Ada ini. Buku ini saya sarankan untuk membeli fisiknya. Saya sarankan untuk membeli fisiknya karena akan sangat berguna sampai kalian tugasannya. Yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris terserah. Tapi kalau saya jujur bukan sok kemir Inggris atau sok Londo, bukan, sok Belanda, sok itu. Tapi saya lebih nyaman baca yang bahasa Inggris. Bahasa Indonesia yang mabuk bener. Kemudian ini buku pegangan untuk selama 1 semester ini. Ini biasanya digunakan untuk hanya 1 semester ini. Jadi silakan kalau mampu membeli ya beli, kalau enggak ya apa. Kemudian ini holding, kebetulan ada e-booknya, holding arsitektur. Ini seru banget buku ini karena kita akan melihat kerajinan yang kalian buat. Saya bilangnya kerajinan, asal kata rajin, sehingga itu yang coba kami tularkan. Kerajinan yang kalian buat yang kayaknya sederhana dari kertas saja, tapi akan menjadi ide dasar ketika kalian nanti di studio berikutnya atau bahkan sampai ke praktek. Seru banget. Holding arsitektur spatial structure and organizational diagram. Sampai kalian belajar tentang parametric design, ide dasarnya seru banget. Hal yang ini. Kalau ini buku cut and fold, ini teknik. Oke, ini sudah saya jelaskan tadi tentang pelaksanaan studio, tata cara seperti itu, pelaporan seperti biasa, tadi sudah dijelaskan. Oke, kita masuk dengan estetika. Apa sih estetika? Makanan apa? Estetik. Saya terpaksa memotong. Pak Iwan bisa silakan Pak Iwan. Pak Iwan. Ya, yuk siap Pak. Tolong dianu dulu. Yang ini Pak. Yang ibu ini loh. Monggo saya potong dulu. Ya, silakan. Ini beritanya gimana nih Pak? Angkatan baru. Enggak, itu ada ya anak baru tadi WA ke saya, ibunya meninggal dunia dalam. Jadi sempat pamit tidak ikut kuliah dulu hari ini. Oke, mungkin bisa dipimpin dulu Pak. Pimpin doa sebentar. Ya. Monggo Pak. Ya. Marilah semuanya, ada kabar duka dari teman Anda, Fahrul, yang ibundanya beberapa hari yang lalu meninggal dunia. Jadi marilah kita sama-sama coba kirim Al-Fatihah untuk ibundanya Fahrul Murdianto. Bismillahirrahmanirrahim.
Arofangan Nurul Manusia dia tengah kudu dia tengah sekali Indonesia itu kalau lagi dengan ya Allah telah berpulang Bunda dari salah satu mahasiswa baru dari arsitektur Unsri, terimalah amal ibadahnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah, dan semoga apa yang menjadi perbuatan dan amal ibadah beliau bisa diterima sebagai amalan untuk menuju surga. Amin. Oke, silakan Pak Ju, sudah. Oke, makasih Pak Iwan. Ya. Jadi, oke, saya lanjut aja ya. Tentang estetika, semoga lancar. Oh, sip. Oke, estetika apa sih? Estetika mudahnya gitu. Ini kalau di keadaan novel saya akan biasanya style video dan segala macam, kata ini direkam dan rencananya akan diunggah di YouTube, biasanya kena ban, kena copyright. Tapi oke lah. Estetika mudahnya ini sebenarnya salah satu cabang filsafat. Apa itu indah, mana yang indah, mana yang jelek dan segala macam, itu kan lebih ke bagaimana persepsi kita, penilaian kita terhadap sebuah karya seni. Nah, di sini yang kemudian estetika itu apa yang menjadi pertanyaan. Kalau kalian lihat kanan dan kiri, mana yang lebih estetik? Pak, dua-duanya. Mana yang perkiraan menurut kalian yang dihasilkan oleh benar-benar seniman atau yang dihasilkan oleh pengrajin? Kemudian ada bedanya lagi. Satu yang dihasilkan oleh benar-benar seniman yang punya jam terbang tinggi, punya pengalaman tersendiri. Yang satunya, bahkan kalau kalian mengetahui yang di daerah Jawa Barat, itu ada satu kampung yang profesinya itu membuat lukisan alam. Ada yang bikin sketsa, ada yang kemudian dari sketsa itu bikin cat dasarnya, ada yang hanya tugasnya membuat pohon, ada yang tugasnya hanya membuat bayangan, dan itu kayak mesin berjalan. Kalau kalian teliti, bisa lihat dari web IB, satunya galeri art galeri. Ini pasti harganya jutaan dan sebelah kiri. Ini mungkin sekitar nggak sampai jutaan, ratusan ribu atau bahkan sampai ya ini ke puluhan juta yang IB itu, yang ini paling maksimal sekian juta. Atau mungkin pernah lihat gambar ini, gambar yang kanan Salvador Dali, yang kiri saya sampai lupa karena ini materi yang cukup lama, tapi seniman Indonesia. Ini sederhana, gitu. Sederhana. Wah, itu kan gambarnya anak PAUD atau saya juga adik saya juga bisa gitu, gambarnya. Ada nilai yang tersendiri yang harganya kemudian sangat mahal. Atau pernah yang lukisan seperti ini. Yang kiri lukisannya Raden Saleh, yang kanan lukisannya Avandi. Apa yang mahal? Apa yang membuat nilainya menjadi sangat tinggi secara estetik? Terlepas dari siapa itu Raden Saleh, siapa itu Avandi. Tapi kalau dilihat memang lukisannya Raden Saleh sangat rumit, detailnya luar biasa. Kemudian lukisannya Avandi, kalau nggak salah ini dikerjakan hanya sekitar 2 atau 3 jam oleh Avandi. Jadi setelah menyelesaikan gambar ini, si Avandi itu pingsan.
Nah, seluruh energinya yang dikeluarkan untuk menggambarkan gitu. Jadi kalau nggak salah itu kan ayam yang bertarung, yang jago bertarung, istilahnya itu. Dua lukisan ini sama-sama tentang pertarungan. Tapi energinya si Raden Saleh, saya lupa. Kebiasaan Raden Saleh itu biasanya melukis cukup lama, sampai sebulanan, menyelesaikan satu lukisan. Kalau Apandi itu cepat, 2 sampai 4 jam itu biasanya satu lukisan. Dan biasanya kalau tidak selesai dibuang lukisan. Karena dia tidak akan mengulang lagi tulisan-tulisan. Dia selalu berangkat dari kertas kosong, kemudian eksplor. Dan ketika melukis, biasanya dia di sebuah studio tertutup. Kenapa tertutup? Karena dia telanjang bulat. Seluruh organ tubuhnya itu digunakan untuk mengeksplor lukisannya. Sehingga lukisannya itu terlihat sekali energi. Atau di sisi lain, kita bisa juga melihat seperti ini. Sebuah karya estetik yang satunya sangat proporsinya dijaga, satunya Anda mengungkapkan energi pergerakan. Itu yang jadi, kita akan selama 1 semester ini kita akan bicara tentang itu, kita akan bicara tentang bagaimana sih komposisi warna, yang paling gampang komposisi warna dari kedua lukisan ini, bagaimana kita mengekspor. Yang sebelah kiri itu sangat sederhana, itu mahalnya minta ampun ternyata. Ini lukisan termahal Indonesia, bisa. Yang satu kita ketahui bahwa itu pelukis ternama dunia, Salvador Dali. Itu juga unik banget. Yang ini dua-duanya baik Raden Saleh maupun Apandi juga mahal. Kita akan bicara tentang itu. Kita akan bicara tentang hal-hal yang dasar, dan pilih paling dasar yang kita gunakan sebagai dasar untuk mempersepsikan selain komposisi kembali lagi lebih kepada persepsi, tapi bagaimana tentang warna. Itu kenapa minggu depan kita akan bicara tentang ini. Jadi minggu depan adalah jadi tentang warna. Kalian akan diminta untuk mempersiapkan satu buku gambar ukuran A3. Pak, apakah nanti akan hanya digunakan hanya untuk tugas warna? Enggak. Buku gambar ini akan berguna bagi kalian untuk mengkonsep atau membuat coretan-coretan, sketsa dan segala macam. Kalau di keadaan normal, biasanya kami akan meminta kalian untuk membuat logbook. Logbook adalah sebuah buku harian, kalau kalian pernah dengar buku harian. Jadi isi dari logbook itu biasanya sketsa dan segala macam. Dan untuk itu, di tugas warna saya akan meminta kalian untuk mempunyai satu buku ukuran A3. Tolong cari kertas yang agak bagus dikit lah. Nggak perlu yang mahal-mahal, nggak usah art paper yang cukup mahal, tapi cari kertas yang agak bagus dan cat warna, cat air, bukan cat poster, bukan cat pensil yang bisa dikasih air, bukan. Ini benar-benar cat air. Kenapa demikian? Karena kalian akan membuat nanti di RPS lengkap itu ada semua. Kalian akan membuat lingkaran warna, kalian akan membuat gambar monokromatik, kalian akan membuat gambar komplementer, warna komplementer, analog, dan sebagainya. Ini kalian akan membuat ini. Dalam satu lembar kertas A3, tolong Anda susun ada lingkaran warna. Saya percepat dulu, nanti saya akan kembali. Ada ini
Maksudnya 5 kali 5 ini 5 kali 5 cm, bukan 5 kali 5 meter. Ada ini, sama 5 kali 5. Kemudian ada ini. Oke. Jadi lingkaran warna ini ukuran 3 kali 3 cm, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 tingkatan gradasi warna. Ada ya, dalam satu kertas, satu lembar kertas ukuran A3. Jadi komposisinya juga menjadi perlu dipikirkan. Tantangannya adalah sebenarnya ini agak repot juga. Kalau di studio nyata, mohon maaf saya harus membandingkan antara studio nyata dengan studio virtual ini. Kalau di studio nyata saya akan menantang mahasiswa hanya menyediakan 3 warna dasar. 3 warna dasar, bukan 12. Kalau beli cat air itu kan apa? Tubnya ada 12. Saya memaksa studio di studio biasanya untuk 3 warna dasar. Apa aja itu? Merah, hijau, benar. Gitu. 3 warna dasar. Kemudian buat ini semua dari ketiga warna dasar. Jadi ada lingkaran warna, ini 12 warna, monokromatik. Jadi yang disebut monokromatik bukan kalian membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan 6 warna, tapi hanya 1 warna dasar dengan 5 tingkat gradasi. Jadi hanya satu warna, jadi silahkan dipilih. Katakanlah mau memilih yang warna biru yang paling atas ini, dengan tingkat gradasinya ke arah yang lebih gelap. Kemudian berikutnya komamenter, hanya 2 kotak ukuran 5 kali 5. Apa itu warna komamenter nanti akan dijelaskan. Jadi lingkaran warna, kemudian monokromatik 1 warna dasar, tapi dengan 5 gradasi warna, 5 gradasi tingkat warna, kemudian 2 warna komplementer, jadi hanya 2 kotak, kemudian warna analog dengan 3 kotak ukuran 5 kali 5 dan 5 warna. Pak. Yap, siap. Ini untuk tugas ini harus pakai cat air ya, Pak? Yap. Jangan cat poster, enak cat poster. Apalagi cat poster lengkap 12 warna. Enak banget. Oke, Pak. Lanjut. Bukan cat poster, bukan cat pensil yang dikasih air, bukan, kan ada bubble caster itu ada yang cat bukan cat pensil warna yang dikasih air. Nah, kenapa saya minta cat air? Karena kalian akan belajar intensitas. Kalian akan belajar tentang intensitas antara cat, tub, dan air. Yang pertama. Yang kedua, ini juga agak repot. Kalau di studio saya bisa ngawasi dengan sangat ketat. Kalau studio maya ini kan ya, kembali lagi ke hati nurani kalian. Bisa enggak hanya dengan 3 warna dasar kemudian menghasilkan keseluruhan lingkaran warna ini? Caranya gimana? Ya, merah menuju kuning itu kan nyampur merah dan kuningnya itu pelan-pelan, sehingga intensitasnya dari merah ke orange,
Antara merah dan orange juga ada warna tengahnya, ada yellow orange. Dari bahasa Inggrisnya kelihatan. Kuning, merah, dan hijau. Kuning, merah, dan biru. Jadi melatih itu tadi, melatih kesabaran, melatih ketelatenan, dan melatih ketelitian. Oke, kebayang? Terus melakukan apa? Melatih Silakan. kejujuran. Kalau itu sudahlah terserahlah Pak. agak repot ngorek anunya, agak repot mengawasinya. Jadi kembali lagi. Paham? Ada lingkaran warna, ada analog, ada monokromatik, ada komplementer, ada analog, ada triadik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kebayang? Kebayang dulu enggak? Gitu. Oke, kira-kira Anda akan membuat warna itu satu persatu atau bisa secara bebarengan? Kembali lagi Pak Iwan, terpaksa buka trik ini, karena kalau di aslinya saya nggak buka trik. Satu persatu aja Pak, Oh, biar nggak selesai. Jadi ingat ya, waktunya juga hanya sehari. Jadi ini juga kembali lagi kami mengajarkan untuk bukan hanya rajin, bukan hanya patuh pada jadwal, bukan hanya tadi kejujuran, tapi juga harus cerdik. Langsung ditulis di whiteboard. Nggak apa-apa, woi, nggak apa-apa. Santuy, tulislah. Nanti tinggal difoto, temanmu kan tanya. Oke, bisa nggak? Kebayang nggak mesti ngapain? Berarti ada 5 lembar ya Pak ya? 1 lembar Pak. Dalam 1 lembar ada itu. Cukup. Saya sudah pernah ngukur. Ya. Kertas A3 Jadi, ada 5 kotak, 1 lingkaran dan sisanya kotak-kotak. Ya, berarti mungkin bisa saja setiap sudah selesai satu jenis warna, mereka foto. Ya, Selesai lagi foto gitu. Mabok. Terserah, mau ikut Pak Iwan atau cerdik aja. Kira-kira bisa enggak triknya? Kebayang enggak triknya? Ada yang berani ngomong apa yang mesti dilakukan? Ini sekalian ngetes Pak. Silakan udah kadung unmute gitu, kalau ya dimatikan lagi. Silakan Anggi. Apa Pak? Kira-kira apa yang mesti dilakukan setelah membuat lingkaran, silakan membuat kotak-kotak, apa yang dilakukan? Cari 3 warna dasar yang mudah untuk di blend. Kayaknya nggak usah dibuka nih Pak ya, Pak Iwan. Atau mereka sebenarnya sudah punya trik sendiri ya? Ya, nanti ya minggu depan siang aja kita online aja, sebentar aja, 15 menit. Kita akan coba cek. Ya gitu, bahwa intinya tugas itu kalau dilihat tuh nggak ada yang sempurna gitu. Yang ada itu Anda kejar-kejaran dengan waktu, bagaimana tugas itu memenuhi target yang diberikan oleh para dosen. Itu intinya. Jadi jangan terlena. Anda di tugas pertama ini mungkin pengalaman Anda pertama nanti saat di perancangan, bahwa deadline, bahwa
tengah waktu itu akan sangat berpengaruh terhadap trik, terhadap bagaimana Anda mensiasati tugas itu bisa selesai. Intinya itu saja. Silakan 1 minggu ini berpikir dulu gimana cepat selesai. Tapi jangan dikerjain dulu ya. Ya, makanya di jam 8 Pak, setengah 9 itu kalian foto hanya kertas kosong dan material yang lain. Kuas, palet, kemudian cat air. Cat air benar-benar 3 warna. Ya, sebaiknya cat air 3 warna. Jadi nanti Anda mendapatkan satu feel atau rasa. Kalau saya mau bentuk warna ini nih, triknya seperti apa ya? Saya mau bentuk red violet itu seperti apa gitu? Yap. Itu yang ingin kita inginkan. Nah, bingung juga kan? Yang pengalaman. Ya. Lebih ke pengalaman. Pengalaman itu. Jadi kalau secara teori, silakan buka web e-learning, itu saya sudah cantolkan satu teori tentang warna. Tapi di sini karena di perancangan arsitektur lebih kepada pengalaman. Warna itu ya kayak gini, tapi entar dari merah ke kuning gimana cara menghasilkan warna orange? Dari merah ke biru bagaimana menghasilkan warna ungu, violet tadi? Berapa intensitasnya, berapa airnya, wah itu akan mempengaruhi ketika Anda melamir. Kerjaan minggu kemarin kayak. Anda coba-coba dulu nggak apa-apa. Ya. Selama 1 minggu ini Anda coba-coba dulu nggak apa-apa. Itu bagus. Jadi Anda latihan dulu. Jadi sebelum berperang, sebelum bertanding itu Anda latihan. Tapi jangan sampai pendekar tanpa tanding. Latihan terus gitu kan. Nah, pada saat nanti pelaksanaan studio minggu depan, Anda tinggal melakukan menurut Anda mana yang paling cepat untuk bisa selesai. Cepat dan tepat ya. Karena kalau warna itu adukannya salah, komposisinya salah, ya aneh jadinya. Aneh jadinya. Bagaimana tadi merah, biru, dan kuning gitu ya. Apa yang harus dibuat dulu? Apakah yellow orange-nya dulu, atau red violet-nya dulu gitu. Itu trik itu yang harus dilakukan. Nah, nanti tinggal apa ya? Pada saat pelaksanaan Anda akan jauh lebih mudah karena Anda sudah belajar dulu gitu. Jadi studionya belajar dulu, pelaksanaan pas hari H Anda tinggal jalan gitu. Makanya tadi saya kepingin bahwa proses Anda itu adalah proses yang kita akan lihat. Apakah tadi Pak Jo bilang Anda akan membuat warnanya 1 per 1 atau 2 per 2 atau 3 per 3 gitu. Kita lihat nanti dari hasil foto proses yang Anda akan tunjukkan di minggu depan gitu. Kelihatan kok ini. Kalau prediksi Pak Jo berapa? 1 jam selesai ini kayaknya Pak ya. 1 jam kalau ahli Pak. Ya. Saya ketemu komposisi MU dan Fox saja lama kok. Jadi itu ya. Jadi mungkin try out ya, silakan kalau Anda try out. Tapi ketika ujiannya katakanlah kalau mau dianalogikan seperti itu, ya minggu depan. Nggak apa-apa. Pak, kok salah? Ya namanya belajar. Jadi ini bukan, kembali lagi ya. Kalau saya pribadi, PA ini bukan mengejar tanda kutip nilai, tapi bagaimana kita merasakan setiap prosesnya. Jadi kalau Anda perhatikan tugas-tugasnya, itu tugas-tugas yang sederhana banget, tapi kita coba dalami bagaimana prosesnya. Kayak warna ini, warna ya, teori warna udah tahu lah dari dulu. Tapi kemudian bagaimana menghasilkan violet dari hanya warna merah dan biru. Berapa intensitasnya? Itu yang masih. Terus kalau airnya segini itu blobor enggak? Blobor itu bahasa Indonesia apa sih? Keluar dari jalur. Lebar. Keluar dari jalur apa enggak? Bagaimana cara mengatasinya? Itu akan pengaruh banget.
Pak, kan ada Photoshop. Nah, Photoshop juga kalian memilih nomor warna itu juga pengaruh. Ini benar-benar pemahaman dasar dan pemahaman bukan pemahaman, keterampilan dasar mencampur warna. Sepele. Ya mungkin yang harus dipahami gini, kalau orange itu red sama yellow-nya seberapa sih? Itu dulu. Ya. Ketepatan takaran ya Pak ya, ketepatan Ya. takaran gitu. Atau for while kalau memang masih ragu, Anda belajar dengan tukang cat. Keramuan, Pak. Atau dengan toko Pak, dengan toko apa? Toko cat itu kan banyak yang cat yang campur ya. Nah, jadi banyak cara. Tapi yang harus Anda pahami, selama minggu depan tuh berapa jam ya? Paling Anda beraktivitas paling lama sih 6 jam. 5 sampai 6 jam. Nah, 5 jam itu gimana triknya? Pertama, tugasnya harus selesai. Oke, dapat nilainya maksimal berdasarkan tugas Anda selesai. Yang kedua ya tadi saya juga pesan kerapian ya, rapi ya, jangan sampai ada yang catnya muntah-muntah di luar garis gitu ya. Kalau Pak Tino Sidin kan bilang kayak gitu ya, jangan sampai kemana-mana catnya kan, warnanya. Dan yang bagus nih, sebaiknya yang paling bagus tanpa garis. Nah itu keren itu jadi. Kalau Anda bisa membuat dia tanpa garis itu bagus. Jadi antara warna itu nggak usah ada garis, itu lebih sulit lagi. Silakan lah. Jadi silakan Anda mungkin sama ada waktu 1 minggu untuk dicoba, untuk nyoba nyampur gitu ya. Jadi biasa nyampurnya nanti pada pelaksanaan bisa mudah. Dan nanti jangan catnya di stok ya. Di stok pada saat video jangan. Nggak bisa, Pak. Cat air itu nggak bisa di stop, Pak. Pengalaman kering. Begitu dicampur air nggak bisa. Kalau cat air nggak bisa. Kalau cat poster bisa. Nah itu makanya Pak Jo minta pakai cat air ya. Iya. Cat poster. Perhatikan di cat air itu tingkat transparansinya. Yap. Nah kalau di cat poster enak kan, dia satu kali kuas dia langsung nutup. Ngeblok ya. Nah, ini nanti kalau yang dicat air ya hati-hati jangan kebanyakan air gitu ya. Ya. Terus maksud saya juga akan berpengaruh gitu loh nanti terhadap hasilnya sendiri. Yang kedua itu kerapian ya, rapinya ya, kita coba lihat ya. Jangan sampai kemana-mana catnya. Itu mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya Irgi izin bertanya Pak. Kalau untuk kertasnya ada ketentuan gramasinya nggak ya? Nggak ada. Silakan dipertimbangkan sendiri. Baik Pak, terima kasih. Ya. Karena kan saya tidak mau matok harus 80 atau 100 gram repot ya kalau ada. Kalau nggak ada, jadi terserah kalian, tapi tolong dipikirkan. Sebenarnya kertas yang 60 atau 70 gram cukup, asal cat airnya tidak terlalu encer. Nah, masalahnya situ juga kembali lagi, ada konsekuensinya. Kalau terlalu encer keriting, ya, keriting, kemudian nanti coba saya ingat Pak, sampai di hair dryer, kemudian masih keriting, disetrika. Oke. Ya, jadi pilihlah kertas yang memang pertama dia tidak menyalurkan atau rembes ya terhadap serat-seratnya, itu tidak membuat air itu rembes, itu yang pengaruh. Itu hati-hati gitu ya. Ya. Dan kalau bisa jangan terlalu tipis. Kalau dia terlalu tipis, efeknya tadi dia akan keriting. Kalau kertas gambar itu kan 100 ya, 100 gram gitu ya. Tapi memang kertas 80-100 Pak.
80-100 buku gambar ya. Ya, buku Nah, gambar. tapi memang permukaan buku gambar itu lihat ada yang kasar. Kalau dia kasar, cenderung serat-seratnya itu akan memudahkan si air itu merambat kemana-mana. Hati-hati. Nggak apa-apa Pak, pengalaman Pak, biar tahu. Biar tahu. Belum pernah kan ngasih cat air di kertas merang, wah setengah mati. Tapi hasilnya sekeren. Hasilnya keren banget. Silakan Peter. Saya mau tanya udah. Halo Pak, Yap. mau bicara. Ya. Mau tanya masalah yang monokromatik Pak. Kenapa? Itu kan kita pakai satu warna kan Pak. Yap. Nah itu ada gelap terangnya tuh kita tambahin putih sama hitam atau kita main dari air? Itu soalnya. Itu pertanyaannya. Silakan Anda jawab. Itu pertanyaannya. Ya. Misal kalau kita pakai warna putih hitam itu boleh Pak? Ya terserah, asal ketemu komposisinya. Hati-hati dengan warna hitam. Coba aja deh. Kasih Pak. Makanya cat air, bukan cat poster. Makanya Peter itu harus dicoba dulu 1 minggu ini. Coba aja. Mana yang lebih cepat. Nah, intinya itu ya, mana yang lebih cepat dan tepat. Kasih Pak. Ya. Apa-apa. Yuk, siapa? Mau bertanya lagi. Mumpung belum. Silakan. Ini salah satu trik ya. Salah satu trik bukan ini dan berlaku secara umum. Ketika Anda mendapat tugas, baca tugas itu secara detail dan keseluruhan. Apapun, tidak hanya tugas warna, tapi nanti sampai ke tugas akhir pun kalian akan coba baca dan lihat dulu. Istilah saya itu petakan dulu permasalahannya di mana. Dari pemetaan dan identifikasi tersebut baru kayaknya bisa tekniknya seperti itu, kayaknya bisa. Itu kebiasaan saya dari dulu. Temen ketika mengerjakan, langsung dikerjakan. Kalau saya nggak, bengong dulu. Ya, terserah mau mulai, terserah yang lain dan mulai sketsa. Saya banyak bengong dulu. Daripada mengulang 2 kali kerja, saya itu malasnya gitu. 2 kali kerja. Katakan dulu mau ngapain sih. Dan benar usulnya Pak Iwan tadi, selama seminggu ini silakan direnungkan dulu. Tekniknya gimana sih? Gitu. Oke, pertanyaan? Paham ya? Kalau paham sudah, nggak usah lama-lama. Nanti otak kalian jebol. Cukup? Benar? Ini benar-benar tentang tag kehadiran nanti kami akan infokan berikutnya karena kayak e-learningnya juga masih bermasalah. Halo Pak. Siap. Saya Oksana, Ya. bertanya. Ini yang complementary cuman disuruh 3 buah aja ya Pak? Complementary 2 warna complementary dan hanya 2 kotak itu, 2 kotak 5x5. Yang gambarnya itu hanya contoh. Oh, berarti 1 aja ya Pak? Ya, 2 kotak bukan 1. Iya. Makasih Pak. Yui. Sama juga di monokromatik ada 5 kotak dengan 1 warna dasar. Di warna analog 3 kotak kurang 5x5. Sehat lagi deh. Ya, enggak bingung. Jadi analog itu bukan 3 ini, enggak. Ini contoh. Tapi yang Anda kerjakan hanya ini, umpamanya 1. Biru, hijau muda, umpamanya. Atau ini.
violet, apa ya, merah marun, merah. Hanya satu, salah satu. Komplementari ya hanya 2 kotak ini, Kak. Yang triadik, namanya triadik, 3 warna. Dan ini kan gradasi, enggak, hanya ini tok. Jadi warna ini lihat enggak, hijau. Hijau apa sih ini namanya? Tanggung banget hijau. Hijau, kuning agak tanggung, dan violet. Segitu. Atau ini violet, orange, hijau. Nah, hanya itu. Jadi hanya yang katakanlah yang di atas, bukan yang di bawahnya. Ini hanya contoh. Ya. Komplementari hanya 2 kotak. Analog. Tadi monokrom lebih ke bagian gelap terang, gelap terang. Triadik segitiga sama sisi. Nanti ada tetradik, bujur sangkar. Tapi enggak usah, cukup triadik. Oke. Cukup kan? Jadi ini lingkaran warna monokromatik, komplementer, analog, triadik. Cukup? Yang mau ditanyakan? Oke, wajahnya udah lesu semua soalnya. Kalian setelah ini lanjut lagi kuliah umum. Oke, sampai jumpa minggu depan. Dan minggu depan kuliah pleno kayak gini baru siang. Jadi jam 3:30, bukan siang sih, menjelang sore. Paginya sudah WA grup, WA kelas. Ya. Kami nunggu. Nggak usah nunggu dipanggil dulu, silakan udah langsung. Anda sudah tahu kerjanya seperti apa. Materi-materi yang sudah saya sampaikan ini nanti saya share ke Bapak Ibu dosen, sehingga Bapak Ibu dosen bisa sharing ke WA masing-masing sambil menunggu e-learning-nya beres. Jadi nggak usah nunggu sampai di e-learning. Begitu. Gimana Bu Ria? Ada komen? Ya Pak. Ya. Nggak ada komen, udah jelas penjelasan Pak Jo. Iya Bu Ria yang jelas. Nggak mau ada tambahan? Jangan dikira loh, kami ada, Pak. Kami itu briefingnya itu seminggu. Yuk silakan, Ridho. Untuk tugas ini Pak, mulainya itu minggu depan. Jadi selama seminggu ini kami belajar dulu. Selama seminggu ini try out dulu. Ya, Oke. Jadi start minggu depan itu dari kertas kosong. oh, ya, Kak. Ya. Ya. Untuk absennya gimana Pak? Absennya kita nunggulah. Kita nanti ini nggak beres-beres ini. Aduh, ampun dah. Bukan apa-apa ya, kita berhadapan dengan mesin, dan mesin itu tergantung juga dengan kapasitasnya, jadi ya pelan-pelan lah kita. Ya nanti kalau udah beres kami kabari untuk absensinya segala macam. Ya. Oke, sip. Ada lagi? Sip. Oke, terima kasih Gi. Jempolmu besar. Oke, kalau gitu sampai minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Dadah. Sehat-sehat ya. Ya, makasih Pak Jo. Sama-sama Pak Iwan. Apa lanjut rapat kita. Pak Jo. Yoi. Silakan meninggalkan tempat. Nggak usah nunggu aku, nggak usah nunggu aku tutup, nggak apa-apa. Kalau mau Makasih Pak Jo. Yo. Makasih Pak Jo.